Di sebuah gang sempit di pinggiran Bandung, ada sebuah pet shop kecil yang selalu dipenuhi suara, gonggongan kecil anak anjing, kicauan burung, dengkuran kucing yang sedang tidur. Wajah toko itu biasa saja, papan kayu lusuh, bertuliskan, Pet Shop and Grooming, Wera, etalase kaca yang sedikit buram, dan lampu neon yang berkelip ketika hujan turun. Tapi warga kampung tahu, pet shop itu selalu ramai, dan barang dagangannya, hewan peliharaan apapun, selalu laku cepat. Wira, pemiliknya, pria parubaya, berwajah matang, tempokrama, ia pandai memangku pelanggan yang ragu-ragu, menawarkan jaminan, bisa coba dulu, kalau tidak cocok, kami itu. Ia sering berbicara tentang kualitas pakan dan vaksin, tentang cara memandikan anjing tanpa membuatnya stres. Ia tahu nama semua anak anjing di etalase, tahu pola makan kaking-haking yang tidur di rak, tahu siapa saja yang sering membawa kucing untuk grooming. Pembeli percaya pada senyumnya. Wong Meng, pet shop itu jadi lebih dari sekadar usaha. Ia jadi bagian dari kehidupan kampung kecil itu. Tapi, ada satu sudut toko yang tak pernah dilihat pembeli. Di belakang gudang, di balik tumpukan kotak pakan dan karung serbuk kayu, berdiri sebuah patung anjing hitam. Patung itu terbuat dari batu gelap, hampir seperti obsidian yang memantulkan cahaya. Posturnya tegap, mata tercutap, moncong sedikit mengangkat ke atas, seakan mengendus kabut. Wira menyebutnya si hitam dengan nada bercanda ketika ia mengajak orang masuk ke gudang untuk mengambil stok, tapi tidak pernah di depan pembeli. Ia sering terlihat mengusap kepala patung itu ketika menata inventaris. Tangannya selalu menempel sebentar di leher patung, lalu digosok pelan, sambil bergumam sesuatu yang tak didengar orang lain. Di kampung-kampung sekitar Bandung, ada mitos yang tak mudah mati. Anjing hitam besar dianggap pembawa rezeki. Orang-orang yang percaya menganggapnya sebagai perantara, sesajen kecil yang bawa keberuntungan dan uang. Di masa lalu, mitos itu dipaparkan melalui cerita-cerita tua. Nenek-nenek yang bercerita di teras, anak-anak yang saling berbisik saat bermain malam. Wira dipandang banyak orang, bukan sekadar pedagang. Ia adalah penjaga keberuntungan kecil itu. Sejak pet shop itu buka, dagangannya memang selalu berkah. Hewan datang sehat, cepat laku, pemilik pulang dengan dompet yang sudah ketambahan sedikit uang sebagai balas jasa. Kata-kata yang diucapkan para pembeli seperti candaan, tapi selalu disertai senyum puas. Karyawan yang bekerja di pet shop itu hanya beberapa orang. Yang paling baru adalah Fikri, pemuda 20-an yang baru pindah ke Bandung untuk bekerja sementara menunggu masuk kuliah. Ia ambil kerja di pet shop karena butuh uang cepat dan karena ia suka hewan. Fikri datang tiap pagi, memberi makan burung, menyapu lantai, dan membersihkan kandang kecil di bagian depan toko. Ia tidak menyangka pekerjaannya akan mempertemukannya dengan sebuah rahasia. Malam itu hujan turun dengan deras. Pet shop sepi setelah jam tutup. Lampu gantung bergetar oleh angin. Fikri baru saja selesai menata rak, menutup kunci etalase depan, dan hendak menutup tirai besi ketika ia mendapat pekerjaan terakhir, menaruh beberapa kotak pakan di gudang. Di dalam gudang, bau pakan dan lembab menempel. Lampu bohlam menggantung mengguyur cahaya kuning. Di sudut, patung anjing hitam tampak tenang seperti biasa. Fikri tidak ingat kapan ia mulai memperhatikan. Mungkin karena ada ketidaknyamanan yang menempel pada udara malam itu. Semacam bisik, tak terlihat. Ia berjalan melewati patung dan melihat Wira duduk di atas sebuah tumpukan kardus. Matanya redup memandangi patung. Wira belum melihat Fikri. Tangannya menopang dagu, bibirnya bergumam seperti mengulang doa. Fikri menunda langkah, ingin berlalu, tetapi sesuatu mengikat kakinya. Suara itu halus, bukan suara hewan, bukan suara mesin, seperti gesekan kain, seperti napas yang pendek. Fikri menoleh. Dari balik kegelapan, patung itu terlihat berbeda, bukan berubah bentuk, melainkan timbul ilusi seolah kulit batu itu menyala oleh sesuatu di dalam. Pada saat itu, Fikri merasakan ada energi dingin menyusup ke tulang punggungnya. Ia merasakan bahwa matanya yang semula tertutup di patung, kini sedikit mengintip celah hitam. Napaknya terhenti. Fikri menelan ludah. Wira menoleh, dan matanya menangkap Fikri yang membeku di pintu. Ia tersenyum lemah,
lalu berdiri dan menggabazenggaibaskan tangannya seolah ingin mengusir angin. "Gak apa-apa, Gre. Hanya kau tutup saja," katanya. Suaranya biasa, tapi ada ketegangan yang terselip. Setelah Wira keluar, Fikri memberanikan diri melangkah lebih dekat. Dalam cahaya bohlam yang goyah, ia menyentuh patung. Bukan mengusap seperti Wira, hanya menjajakan ujung jarinya. Permukaan batu dingin, berbintik seperti embun, tetapi ketika jarinya menekan sedikit, terasa getaran halus menembus kulitnya, seperti detak jantung kecil. Fikri menarik tangan cepat seolah terkena luka, jantungnya berdetak kencang. Ia berbisik, "Hanya patung," untuk menenangkan dirinya sendiri, tapi suaranya pecah. Keesokan harinya, pet shop ramai seperti biasa. Anak-anak berdesakan melihat anakan kucing yang baru datang. Pelanggan tua menanyakan pakan khusus. Beberapa orang membawa binatang peliharaan mereka untuk grooming. Semua berjalan normal, sampai Fikri menerima telepon dari temannya siang itu. Bro, suara itu terdengar cemas. Kucing tetanggaku hilang, Kak. Kemarin dibawa ke pet shop Wira. Besok pulang, kucingnya udah gak ada di rumah. Gak ada tanda-tanda, gantungan pun masih tergantung. Fikri, ia teringat bagaimana beberapa minggu lalu, seorang pelanggan pulang membawa anjing baru dari pet shop Wira. Anjing itu kelihatan sehat, aktif, klien itu pulang dengan gembira. Sekarang, teman Fikri mengabarkan kucing hilang. Ia mengangkat telepon lagi untuk mendengar cerita lain. Telepon itu membawa bisik-bisik. Tetangga lain kehilangan burungnya. Ada yang kehilangan hamster. Anjing kecil seorang anak menghilang malam hari tanpa suara di dalam toko. Wira tetap tenang. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada tatapannya. Seperti seseorang yang menimbang cerita itu dari sisi lain. Ia mengusap patung di gudang beberapa kali pada hari itu. Lebih sering dari biasanya. Ketika Fikri menatapnya, Wira menebar senyum tipis. "Itu cuma kebetulan," katanya. "Cepat, hewan bisa kabur, ada yang dicuri, banyak penyebab." Namun, Fikri tahu ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, ia pernah menyaksikan patung itu seakan-akan mengeluarkan napas halus yang membaur dengan uap pakan. Ia merasa ada hubungan antara patung dan rezeki toko. Bagaimana hewan selalu datang sehat dan cepat laku. Ia juga mulai menyadari ada yang membeli hewan bukan sekadar karena cinta, tapi ada yang pulang dengan dompet lebih tebal dari biasanya. Uang seperti muncul entah dari mana. Ia mencoba bertanya ke beberapa pembeli, tetapi mereka hanya tersenyum canggung, menganggap Fikri bercanda. Bab ini ditutup dengan sebuah gosip yang beredar sore itu. Ada pelanggan yang mengklaim anjingnya menghilang setelah dipotong bulunya di pet shop. Pagi dibawa, malam hilang. Orang itu menangis di teras sambil menuduh nasib buruk. Di warung kopi dekat situ, para tetangga mengerutkan dahi dan bertanya-tanya, apakah mitos anjing hitam yang membawa rezeki itu, yang dulu hanya cerita di teras, mulai meminta sesuatu kembali. Fikri pulang malam itu. Di jalan setapak menuju kos-kosan, ia melihat bayangan hitam yang melintas cepat di antara pepohonan. Bentuknya seperti anjing, besar, bergerak tanpa suara. Napasnya tertahan. Ia menunduk dan berjanji pada dirinya sendiri tanpa tahu mengapa untuk tidak mengatakan apapun pada orang tuanya di kampung. Di dalam saku jaketnya, kertas kecil bertuliskan nomor telepon pemilik kucing yang hilang. Di sana, nama pet shop Wira tertulis. Di kamar kosnya, lampu remang. Fikri menatap ke dinding, dan ia merasa seolah ada mata yang ikut memperhatikan. Ia tahu malam itu bukan akhir, hanya awal yang dingin. Di kampung, kabar hewan hilang mulai berputar. Di gudang pet shop, tangan Wira kembali mengusap patung anjing hitam. Patung itu tetap diam, menunggu sesuatu yang tak terlihat. Dengan desah angin yang membawa bisik, sesuatu telah dibayar dan sesuatu menuntut kembali. Pagi di Bandung biasanya hangat dan penuh kabut tipis. Tetapi pagi itu terasa berbeda. Udara di sekitar pet shop seperti menahan dingin yang tidak wajar. Fikri datang lebih awal dari biasanya karena Wira memintanya membuka toko. Ketika ia membuka gembok tirai besi, sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri. Pintu kaca bagian dalam berembun, seperti ada hewan besar yang bernapas di baliknya sepanjang malam.
Padahal, semalam, semua hewan sudah dipindah ke ruang dalam. Tidak ada yang tidur dekat pintu. Fikri menelan ludah, membersihkan embun itu dengan kain. Namun ketika embun hilang, terlihat bekas, seakan ada jejak hidung besar menempel di kaca. Pola yang terlalu tinggi untuk anjing biasa, terlalu besar untuk hewan yang ada di toko. Ia menarik napas panjang, berusaha membuang pikiran buruk. Mungkin uap dari dalam, bisiknya. Meski ia sendiri tidak percaya, di dalam toko, hewan-hewan tampak biasa. Kucing mengeong minta makan. Beberapa anak anjing menggonggong riang, namun sesuatu terasa aneh. Mereka tampak lebih gelisah. Kucing yang biasanya jinak, kini menatap sudut ruangan dengan pupil melebar, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa manusia lihat. Seekor anjing kecil merapat ke kandang, gemetar tanpa suara. Fikri mendekat dan mencoba mengusap kepala anjing itu. "Kenapa, ya?" tanyanya. Tetapi anjing itu hanya mencium udara tanpa arah, seolah mencari sesuatu atau menghindari sesuatu. Saat itulah Wira datang dari pintu belakang. Penampilannya rapi seperti biasa, tapi wajahnya tampak lebih pucat. Ia membawa sebuah ember berisi air, menetes di lantai. "KRI, nanti siang ada yang ambil pesanan kucing Persia. Tolong mandikan dulu," katanya dengan suara datar. Fikri mengangguk, tetapi matanya terpaku pada tangan Wira yang basah. Ada tetesan merah samar di antara air seperti bercampur sesuatu. "Kang, tadi kenapa?" tanya Fikri, hati-hati. Wira menoleh cepat, lebih cepat dari manusia normal bereaksi. "Ah, ini pakan basah, tumpah. Warnanya merah. Sudah, jangan takut. Kau terlalu banyak mikir." Siang harinya, ketika Wira pergi keluar sebentar, Fikri memutuskan membersihkan gudang. Ia ingin memastikan tidak ada tikus atau hewan liar yang membuat hewan-hewan gelisah. Pintu gudang berderit. Ketika dibuka, suasananya gelap, lebih lembab dari biasanya. Bau tanah bercampur wangi dupa samar menguasai ruangan. Patung anjing hitam berdiri di sudut. Tubuh batu itu tampak lebih berkilat, seolah ada lapisan minyak mengilap. Fikri menatapnya dari jauh, lalu menghampiri pelan. Ia melihat sesuatu di bagian dasar patung. Garis-garis merah kering, seperti cairan yang menetes, lalu mengeras. Ia meraba lantai dan merasakan bekas licin. "Kenapa patung bisa begini?" gumamnya. Ia mendongak dan tiba-tiba merasakan aliran udara dingin melintas di belakang lehernya, seolah ada sesuatu yang mengendus dari dekat. Fikri refleks menoleh. Cepat, kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi ia masih bisa merasakan kehadirannya. Seperti hewan besar yang bernafas di dekat telinganya, ia mundur. Jantungnya berdetak keras. Patung itu tetap tidak bergerak, tetapi Fikri yakin ia melihat bibir patung sedikit, hanya sedikit, terbuka, seperti hendak menunjukkan gigi. Fikri buru-buru keluar dari gudang, menutup pintu dengan keras. Jam 2 siang, seorang pelanggan datang sambil membawa hamster kecil. Perempuan itu tampak memegang kotaknya erat, wajahnya pucat. "Kak, ini hamster saya kemarin beli di sini," katanya sambil membuka kotak. Di dalamnya, hamster itu tidak mati, tapi tubuhnya gemetar keras. Matanya kosong menatap keluar, seakan melihat sesuatu yang terus menghantuinya. Nafasnya pendek, putus-putus. "Ini sejak tadi malam begini," kata perempuan itu. Sepanjang malam dia tiba-tiba berlari di kandang, lalu berhenti seperti melihat bayangan. Tadi subuh dia begini. Fikri merasakan tangan dingin. "Mungkin dia sakit, Bu, atau kaget." "Tidak," kata perempuan itu pelan. "Soalnya jam 3 pagi, saya dengar suara anjing besar di depan rumah. Padahal di lingkungan saya tidak ada yang punya anjing besar." Suaranya seperti bukan anjing biasa. Fikri menelan ludah. Perempuan itu menunduk. "Saya cuma mau minta ditukar atau setidaknya tolong dicek." Fikri mengangguk cepat dan membawa kotak itu ke ruang belakang. Ia menunggu Wira. Tetapi ketika Wira datang, reaksinya berbeda. Wira menatap hamster itu sebentar, lalu tersenyum tipis. "Oh, ini hanya kelelahan. Tenang, nanti akan baik." Ia menutup kotak dan mengembalikan kepada Fikri. "Katakan pada pelanggan, kalau dia ingin menukar, bisa. Tapi
Jangan bilang apa-apa. Jangan cerita hal-hal aneh. Menggord. Fikri mengangguk. Tapi yang membuatnya bingung adalah tangan Wira ketika memegang kotak itu. Tangan Wira bergetar. Bukan takut. Lebih seperti menahan kegembiraan. Petang itu, setelah pelanggan pulang, Wira memanggil Fikri. Nanti habis tutup toko, jangan pulang dulu, kata Wira pelan. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Nada suaranya serius. Tidak seperti biasanya. Fikri merasakan tengkuknya membeku. Kenapa, Kang? Wira hanya menjawab dengan kalimat yang membuat perut Fikri mengeras. Kau sudah melihat terlalu banyak. Fikri tidak sempat bertanya. Wira langsung masuk ke gudang dan menutup pintunya dengan cepat. Dari celah bawah pintu, Fikri melihat sesuatu bergerak. Seperti bayangan besar 4 kaki yang melintas. Ia menahan napas. Lalu terdengar suara. Nafas perak, bukan milik manusia. Fikri mundur, jantungnya hampir pecah, menyadari bahwa apapun yang ada di dalam gudang, Wira tidak sendirian. Malam semakin turun, lampu toko mulai dipadamkan satu persatu. Hewan-hewan mendadak sunyi, seolah tahu sesuatu akan terjadi. Fikri berdiri di depan pintu belakang, menunggu Wira seperti yang diperintahkan. Selama ia menunggu, suara di gudang kadang terdengar pelan. Langkah, desis, dengusan, seperti hewan raksasa yang sedang gelisah. Hingga akhirnya, pintu gudang dibuka dari dalam. Wira berdiri di sana, wajahnya tidak lagi tenang. Ia menatap Fikri, dan berkata dengan suara yang tidak sepenuhnya miliknya. Masuk, kau harus tahu apa yang sebenarnya menjaga pet shop ini. Dan, di balik punggungnya, terlihat bayangan besar berkaki 4, berwarna hitam pekat, dengan mata merah menyala, samar seperti bara yang disembunyikan. Fikri menahan napas. Langkah kaki Fikri terasa berat ketika ia melangkah mendekati pintu gudang. Bau lembab bercampur aroma besi memenuhi udara, seperti darah yang sudah mengering. Dari dalam, terdengar suara napas berat ritmis, dalam, dan terlalu besar untuk ukuran anjing yang pernah ia lihat. Wira berdiri di ambang pintu, tubuhnya menutupi sebagian cahaya. Wajahnya tidak lagi sekadar pucat. Kini tampak seperti seseorang yang hidup di antara dua dunia. Satu sebagai manusia, satu lagi sebagai sesuatu yang disembunyikan dalam gelap. Masuk, KRI, ulangnya, suaranya merendah. Ini waktunya kau tahu. Fikri menelan ludah. Tangannya gemetar. Kang, itu apa? Wira tidak menjawab, ia hanya menepuk bahu Fikri, lalu mendorongnya pelan ke dalam gudang. Begitu pintu menutup di belakangnya, suara dunia luar menghilang. Suara ombak, suara kendaraan, suara hewan semua lenyap. Ruangan itu gelap, hanya satu bohlam menggantung, berayun pelan seolah bergerak oleh napas sesuatu yang besar. Patung anjing hitam berdiri di sudut, namun Fikri langsung menyadari satu hal. Patung itu tidak berada di posisi yang sama seperti pagi tadi. Sekarang, patung itu menghadap pintu. Fikri merasakan jantungnya seperti tertarik paksa ke bawah. Patung itu, Kang, kenapa? Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimat, bayangan besar di belakang patung itu bergerak. Keluar dari gelapnya gudang, seekor makhluk perlahan menampakkan diri, anjing hitam, namun bukan anjing biasa. Tubuhnya sebesar kambing. Bulunya hitam pekat tanpa pantulan cahaya, seperti menyerap semua kecerahan di ruangan. Moncongnya panjang, hidungnya bergerak-gerak cepat, seolah mengendus Fikri. Matanya merah samar, bukan bersinar, seperti bara yang terpendam dalam abu. Makhluk itu bergerak dengan langkah pelan, namun tegas. Bulu-bulu di punggungnya berdiri, seakan sedang menilai apakah Fikri layak atau ancaman. Fikri mundur. Tetapi Wira menahan bahunya. Jangan, dia tidak suka kau mundur. Napas Fikri tercekat. Makhluk itu mendekat, hingga jaraknya hanya 1 langkah dari Fikri. Nafasnya panas, namun kulit Fikri merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Diam, suara Fikri bergetar. Dia bukan anjing biasa. Wira tersenyum miring. Tentu bukan ini penjagaku. Dan penjaga toko ini, Fikri menatap Wira, tidak percaya. Kang, ini pesugihan? Wira terdiam sesaat, kemudian mengangguk perlahan. Dulu, kau tahu sendiri, pet shop ini hampir bangkrut. Hewan mati satu persatu,
Pelanggan tidak ada, dan aku hampir menutup usaha. Sampai suatu malam, aku didatangi seseorang. Ia mendekati patung, mengusap kepala batu itu dengan lembut. Orang itu bilang, ada cara agar aku tidak kehilangan apapun lagi. Ada cara untuk membuat hewan-hewan selalu sehat, pembeli selalu datang, uang selalu mengalir. Fikri menggeleng keras, keringat dingin menetes. Dengan makhluk seperti ini, Wira melirik bayangan anjing hitam itu di kampung-kampung Jawa Barat. Orang bilang anjing hitam besar adalah pembawa rezeki. Dan itu bukan mitos kosong kerayar. Mereka, makhluk itu mengeluarkan suara rendah, seperti dengungan yang menggema di dada. Wira melanjutkan, tapi setiap berkah ada bayarnya. Setiap kehidupan yang sehat harus ditukar. Fikri merasakan perutnya mengeras, dan Wira tidak menjawab. Makhluk itu mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Fikri. Napasnya semakin cepat, seperti sedang mencium aroma tertentu. Lalu Fikri sadar. Dengan hewan-hewan pelanggan, pikiran itu menyambar kepala Fikri dengan kekuatan kilat. Ia memandang Wira dengan ngeri. Kang, hewan-hewan yang hilang itu, Kang Yong, bukan aku, potong Wira cepat. Tapi dia, itu, makna suara itu menggema dalam gudang. Fikri mundur, selangkah tanpa sadar, dan itu kesalahan besar. Makhluk hitam itu langsung mengeluarkan suara geram pendek, seperti peringatan. Bulunya berdiri, matanya berkedip tajam. Wira mengangkat tangan, menenangkan makhluk itu. Diam, dia belum tahu apa-apa. Makhluk itu berhenti, meski napasnya tetap keras. Fikri memeluk dirinya sendiri. Kang, kenapa saya dibawa ke sini? Wira menatapnya lama, wajahnya sulit dibaca. Aku butuh seseorang, penjaga baru, jawabnya akhirnya. Umurku sudah tidak muda, pesugihan bukan hanya tentang menerima rezeki, tapi menjaga perjanjian. Dan perjanjian ini butuh penerus. Fikri langsung menggeleng keras. Tidak, saya tidak mau ikat-ikatan pesugihan kayak begini. Wira mendekat. Wajahnya berubah muram. Kalau kau menolak, berarti kau ancaman. Makhluk hitam itu bangkit sepenuhnya. Tubuhnya membesar ketika berdiri. Ruangan terasa lebih sempit. Udara lebih dingin. Fikri merasa seolah dikelilingi bayangan hidup yang lapar. Kau tahu terlalu banyak, Kairi, lanjut Wira. Dan dia tidak akan membiarkanmu keluar dengan selamat. Makhluk itu mendekat perlahan, langkahnya tanpa suara. Fikri ingin lari, tapi lututnya lemas. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya kering. Makhluk itu menundukkan kepala, mengendus bahu Fikri, lalu mengulur lidah panjang hitamnya, dingin seperti es, dan menjilat leher Fikri pelan. Napas Fikri terhenti. Wira tersenyum tipis. Dia sedang mengenal bau tubuhmu. Kalau dia menyukaimu, kalau tidak, makhluk itu tiba-tiba berhenti. Ia menatap Fikri lama, sangat lama. Lalu ia bergerak mundur. Wira tampak lega, seperti dia memilihmu. Fikri bergetar hebat. Memilih apa? Wira menjawab dengan suara perlahan, berat, dan menyeramkan. Memilih untuk menjadi bagian dari perjanjian ini. Tiba-tiba, lampu gudang mendadak mati. Gelap total. Suara napas makhluk itu terdengar di dekat telinga. Fikri dan suara Wira berbisik dari dalam gelap. Mulai malam ini, hidupmu tidak akan lagi seperti manusia biasa. Dalam kegelapan pekat, bersama napas makhluk siluman yang kini mengitari Fikri pelan, lapar, dan menuntut. Kegelapan di gudang seolah hidup dan menelan suara. Fikri tidak bisa melihat apapun, hanya bisa mendengar napas makhluk itu, besar dan bergetar seperti angin malam yang menembus tulang. Di sampingnya, terdengar suara langkah kecil Wira, tenang, seolah semua ini adalah hal biasa. Kemudian, lampu berkedip 3 kali sebelum menyala kembali, redup dan kuning seperti hampir padam. Saat cahaya kembali memenuhi gudang, makhluk anjing hitam itu sudah duduk di sudut, menatap Fikri tanpa berkedip. Matanya merah, samar tidak bersinar terang, tapi cukup untuk membuat dada Fikri sesak. Wira menutup pintu gudang perlahan, seperti orang tua menutup pintu kamar bayi. Kau lihat, katanya. Suaranya tenang,
tapi ada getaran yang sulit dijelaskan. Dia tidak menyerangmu. Itu pertanda baik. Fikri menelan ludah. Lehernya masih terasa dingin. Tempat lidah makhluk itu menyentuhnya. Sensasinya seperti bahan kimia yang meresap ke kulit, meninggalkan sensasi kesemutan yang tidak bisa hilang meski ia mengusapnya. Kang, suara Fikri bergetar. Saya bukan keluarga Kang Wira. Kenapa harus saya? Wira berjalan melewati makhluk hitam itu tanpa rasa takut, lalu menyentuh kepalanya, seakan itu hanyalah anjing biasa. Makhluk itu menutup mata sejenak, menikmati sentuhan itu. Kau muda, kuat, dan mudah diarahkan, jawab Wira jujur, tanpa menutupi maksudnya. Selain itu, kau punya sesuatu yang dia suka. Fikri mematung. Sesuatu apa? Wira menatap mata Fikri. Bau hidup, bau keberuntungan alami yang tidak dimiliki banyak orang. Fikri tidak mengerti, tetapi ia bisa merasakan sesuatu berubah dalam dirinya sejak disentuh. Makhluk itu seperti ada hawa asing menempel di kulitnya, merayap ke pembuluh darahnya. Wira mendekot, berdiri hanya beberapa langkah dari Fikri. Kau tidak perlu memutuskan sekarang, tapi mulai malam ini kau harus ikut aturan-aturan kami. Aturan apa? Tanya Fikri keras, hampir memekik. Wira tidak terganggu. Ia mengangkat 3 jari. Pertama, jangan pernah membicarakan apapun yang kau lihat di gudang ini kepada siapapun. Bayangan makhluk hitam itu menggeserkan tubuhnya sedikit, menegaskan ancaman tak terlihat. Kedua, ketika dia mulai mengendus pintu belakang pada malam tertentu, kau harus mengikutinya. Fikri merasakan lututnya lemas lagi. Mau apa? Wira hanya tersenyum samar, mencari makanan. Fikri terbayang berita hewan peliharaan hilang, suara anjing besar dini hari, tatapan Hawenyuan yang ketakutan di toko. Ketiga, kata Wira, suaranya menurun menjadi bisikan. Pastikan dia tidak pernah lapar terlalu lama. Kalau lapar, dia akan mencari sendiri. Makhluk itu menggeram pelan, seakan mengangguk setuju. Fikri memutar kepala ke arah Wira. Desperasi memenuhi wajahnya. Kang, saya nggak bisa. Saya nggak mau ikut pesugihan. Ini dosa. Ini. Tiba-tiba, makhluk itu berdiri. Dalam satu gerakan halus, ia muncul tepat di samping Fikri. Tubuhnya begitu besar, hingga hampir menutupi cahaya bohlam. Nafasnya panas, namun hawa tubuhnya dingin, seperti embun malam. Wira mengangkat tangan, memberi isyarat agar makhluk itu tenang. Kau tidak diberi pilihan, Fikri, katanya dengan nada yang tidak lagi manusiawi. Aku dulu juga tidak diberi pilihan, dan kau tahu bagaimana hasilnya kalau menolak. Wira menatap dinding gudang sejenak, seolah mengingat sesuatu yang kelam, sesuatu yang membuat wajahnya muram dan trauma. Sebelum aku menerima perjanjian ini, ada 3 pegawai di pet shop. Mereka tidak terpilih. Fikri merasa darahnya membeku. Kemana mereka? Tanya Fikri dengan suara nyaris. Hilang. Wira tidak menjawab. Makhluk itu hanya mengeluarkan dengusan rendah. Jawaban itu lebih menakutkan daripada kata-kata. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Wira membuka pintu gudang. Pulanglah, tapi sebelum subuh nanti, kau akan bermimpi. Mimpi apa? Tanya Fikri, ragu. Mimpi yang menentukan apakah dia menerima kau sepenuhnya. Fikri menggeleng cepat. Saya nggak mau mimpi apa-apa. Wira tertawa pelan. Tawanya datar dan hampa. Itu bukan mimpi yang bisa kau tolak. Makhluk itu menatap Fikri sampai ia keluar dari gudang. Tatapannya seperti mengukir bekas di dalam kepala. Fikri bekas yang tidak bisa hilang. Ketika Fikri menutup pintu toko dan berjalan menuju kos-kosan, ia tidak menyadari sesuatu. Jejak hitam samar seperti telapak kaki anjing muncul di lengan kirinya, tepat di bawah kulit, seperti tanda yang tumbuh dari dalam. Tanda itu tidak terasa sakit, tapi terasa hidup. Tengah malam, setelah Fikri tertidur, mimpi itu datang seperti badai. Ia berada di tengah hutan, gelap pekat, suara angin seperti suara bisikan. Di antara beong-beong, muncul mata merah, satu persatu, menyala seperti bara. Lalu dari kegelapan, muncul sosok makhluk hitam lebih besar, lebih gelap, lebih mengerikan. Nafasnya menggetarkan tanah. Makhluk itu mendekat, menunduk ke wajah Fikri, dan membisikkan kata-kata yang tidak ia mengerti. Namun bisa ia rasakan dalam tubuhnya.
Suara itu seperti menyusup ke tulang. Aku lapar. Fikri terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat. Di lengan kirinya, tanda hitam itu kini lebih jelas berbentuk telapak kaki anjing. Berdenyut pelan, seperti jantung kecil, dan dari luar jendela kosnya, ia mendengar suara langkah kaki 4 yang besar, berjalan perlahan, mengelilingi bangunan. Ketika suara itu berhenti tepat di depan pintunya dan bau napas makhluk itu merembes melalui celah bawah pintu, dingin dan lembab. Pagi itu, Bandung masih diselimuti kabut tipis ketika Vira tiba di pet shop. Udara lembab, seperti habis diguyur gerimis malam. Dari luar, bangunan pet shop tampak biasa saja, papan nama biru kusam, pintu kaca berembun, tapi begitu Vira mendekat, seluruh tubuhnya langsung merinding tanpa sebab. Ada hawa dingin yang menusuk tulang. Hawa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia membuka pintu, bau amis samar menyambutnya. Bukan bau kotoran hewan, tapi lebih tajam, seperti bau besi karatan. Perasaan kemarin nggak ada bau begini, gumamnya. Ia memeriksa kandang-kandang di area depan. Semua hewan tampak normal. Anjing-anjing kecil menggonggong pelan, kaking-kaking mengeong, minta makan. Namun, suasana terasa jengkel. Mereka semua bergerak gelisah, seolah ada sesuatu yang membuat mereka takut. Vira mulai melangkah ke gudang. Niatnya hanya mengecek stok makanan hewan, seperti biasa. Tapi langkahnya terhenti, begitu ia melihat jejak kaki anjing besar. Jauh lebih besar dari kaki anjing ras manapun yang pernah ia temui. Jejak itu berwarna coklat gelap, seperti lumpur. Namun ketika ia jongkok, bau yang tercium adalah bau darah. Ini beneran darah. Napasnya tercekat. Jejak itu bertebaran dari arah pintu belakang menuju gudang. Berhenti tepat di ambang ruangan. Vira menelan ludah. Bagian dalam gudang gelap, hanya lampu kecil kuning yang berkedip tak stabil. Ia mengintip ke dalam, dan saat itu bulu kuduknya berdiri. Patung anjing hitam itu, yang biasanya menghadap ke dinding, sekarang menghadap langsung ke pintu, persis menatapnya. Vira mundur setapak. "Pak Darman," panggilnya, mencoba tenang. "Bapak ada di dalam?" Tidak ada jawaban. Sunyi, hanya dengungan listrik dari lampu gudang yang kedap-kedip. Vira memutuskan untuk masuk. Setiap langkah terasa berat. Semakin mendekat ke patung, hawa dingin semakin kuat, seperti ada angin yang keluar dari dalam tubuh patung itu. Meski jelas-jelas benda itu terbuat dari kayu hitam, saat jaraknya tinggal 1 meter, patung itu mengeluarkan bunyi retakan kecil, seperti kayu yang dipaksa bergerak. Krek, krek. Vira terhenti. Jantungnya mendadak berdebar tak karuan. Bukan cuma patung itu, ruangan gudang keseluruhan terasa berbeda. Kardus-kardus di rak seperti bergeser sendiri. Kain penutup kandang di pojok bergerak pelan seperti dihembus angin. Padahal ruangan tertutup rapat. Vira kembali menatap patung itu, dan ia melihatnya di bagian mulut patung. Ada tetesan merah yang baru, mesibas dan menetes ke lantai. Drip, drip, darah. Vira mundur sambil menutup mulutnya. Tiba-tiba, dari arah belakangnya terdengar suara gesekan cepat. "JRAK!" Sesuatu berlari melewatinya, begitu cepat hingga ia hanya merasakan angin dingin menyapu kakinya. Siap, tidak ada suara, tidak ada apapun terlihat. Tapi hewan-hewan di area depan mendadak menggonggong dan mengeong liar, seperti ketakutan akan sesuatu yang tak terlihat. Vira panik, buru-buru keluar dari gudang. Namun begitu ia menoleh, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Jejak kaki besar tadi, yang sebelumnya hanya beberapa langkah, sekarang bertambah banyak, menjalar ke seluruh pet shop. Beberapa jejak bahkan menempel di dinding, seperti makhluk itu merayap. Vira hampir menangis. Ada apa sebenarnya sama tempat ini? Saat ia melangkah ke arah pintu depan, ia melihat Pak Darman baru datang. Wajahnya tampak tertutup masker, tapi matanya terlihat gelap dan cekung, seperti habis begadang berhari-hari. Vira langsung menghampiri. "Pak, di gudang ada yang aneh." Patungnya bergerak. "Ada jejak-jejak aneh." "Sudah," potong Pak Darman ketus. "Kamu jangan urusin gudang, itu area saya. Tetapi Pak,
ini serius. Kamu dengar kata saya?" Nada suaranya tiba-tiba berat, seperti bukan suara manusia normal. Vira terdiam, matanya menatap Pak Darman. Dan ia merasakan sesuatu. Tatapannya tidak seperti tatapan orang biasa. Ada sesuatu yang mengintip dari balik sorot matanya. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang buas. "Kerjaan kamu cuma rawat hewan. Jangan campuri yang lain," ujar Pak Darman sambil menepuk bahunya. Saat tangan Pak Darman menyentuhnya, Vira merinding begitu keras. Suhu tubuh lelaki itu dingin, seperti memegang batu es. Vira akhirnya mengangguk, meski lututnya gemetar. Pak Darman masuk ke gudang. Pintu ditutup perlahan, tapi sesaat sebelum pintu benar-benar tertutup, Vira melihatnya sekilas. Di dalam gudang, ada bayangan hitam sebesar kambing, merangkak di lantai dengan mata merah menyala. Sejak hari itu, kejadian aneh mulai lebih sering muncul. Hewan-hewan pelanggan yang baru dititipkan selalu tampak panik. Bulu mereka berdiri. Mereka menatap ke gudang seolah melihat sesuatu yang ingin memakan mereka. Beberapa pelanggan mulai mengeluh hewan peliharaannya hilang begitu keluar dari pet shop. Dan Vira sadar, ini baru permulaan. Sesuatu yang berwujud anjing hitam besar sedang berjalan bebas, dan ia semakin sering menampakkan diri. Sejak kejadian di gudang kemarin, hidup Vira tidak pernah terasa normal lagi. Di rumah, ia sering terbangun tengah malam karena mendengar gonggongan rendah dari luar jendela. Padahal, rumahnya terletak di gang sempit yang jarang sekali ada anjing lewat. Kadang, ia juga merasa seperti ada bayangan besar yang mengikuti gerakannya di kaca jendela ketika ia sedang mencuci piring. Namun hari ini, ketakutannya mencapai puncak. Hari itu, pet shop tampak lebih ramai dari biasanya. Banyak pelanggan datang, tapi suasana di dalam tetap terasa dingin dan muram. Seolah hewan-hewan di sana sudah tahu bahwa malam nanti akan ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Vira yang sedang menggosok kandang tiba-tiba mendengar ketukan halus dari arah belakang. Tok, tok, tok. Ia menoleh. Tidak ada siapapun. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih cepat. Tok, tok, tok. Astaga. Siapa sih? Vira berjalan menuju lorong dekat ruang mandi hewan. Di ujung lorong ada pintu besi yang terhubung ke ruang kosong kecil yang jarang dipakai. Pintu itu bergetar sedikit, seperti ada yang menggaruk dari dalam. Shrek, shrek, shrek. Wayak. Vira menahan napas. Ia maju perlahan, jantungnya berdegup kencang. Entah kenapa, lantai terasa lebih dingin dari biasanya. Cahaya lampu lorong juga meredup, seperti diselimuti kabut tipis. Saat ia tinggal 2 langkah lagi, pintu itu mendadak berhenti bergerak. Sunyi. Vira menghela napas lega. Namun ketika ia berbalik, tok, suara gedoran keras menghantam pintu dari dalam. Vira spontan menjerit dan terjatuh. Dan dari balik pintu itu, terdengar suara napas berat, dalam, lembab, seperti napas hewan besar yang kelaparan. Bukan manusia. Jelas bukan. Perlahan, dari celah bawah pintu, muncul bayangan hitam, tebal, seperti asap, lalu berubah bentuk menjadi sesuatu yang tampak seperti moncong anjing besar. Moncong itu perlahan mendekat, menempel di celah pintu, mengendus. Vira hanya bisa menutup mulut, menahan teriakan. Ia merangkak, menjauh dengan tangan gemetar. Vira! Suara itu memecah ketegangan. Derry, rekan kerjanya yang masuk shift siang, muncul dari arah depan. Saat ia melihat Vira tergeletak di lantai, ia langsung berlari menghampiri. "Kenapa kamu?" Vira menunjuk pintu dengan jari gemetar. Dari dalam, ada sesuatu. Derry menempelkan telinganya ke pintu. Sunyi, tidak ada suara apapun. Gak ada apa-apa, Vir. Derry berusaha tenang, tapi raut wajahnya mulai berubah ketika ia melihat bekas goresan panjang di pintu. Bekas itu baru, mengarah vertikal, dan terlihat sangat dalam seakan dicakar oleh kuku raksasa itu. "Apa?" Derry berbisik. Vira hanya menggeleng. Mereka kembali ke area depan. Namun sepanjang sore, Vira merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Setiap kali ia melewati cermin atau kaca kandang, ia melihat sosok anjing hitam raksasa berdiri di belakangnya. Namun hanya dalam sepersekian detik sebelum hilang lagi,
Para pelanggan mulai melihat Vira sebagai seseorang yang pucat dan tidak sehat. Bahkan hewan-hewan yang ia rawat menunduk ketakutan jika ia mendekat. Seolah mereka merasakan aroma makhluk lain di balik tubuh Vira. Menjelang petang, ketika Dari pergi membeli makanan hewan, Vira tinggal sendirian di pet shop. Langit di luar sudah jingga pekat. Udara kembali dingin menekan. Ia duduk di kursi kasir, mencoba menenangkan diri. Ketika suara dari gudang terdengar, Vira, bisikan pelan, dalam, serak. Bukan suara manusia, bukan juga suara Pak Darman. Nadanya seperti suara anjing yang mencoba meniru suara manusia. Arak. Suara itu merayap seperti kabut, keluar dari celah pintu gudang yang sedikit terbuka. Lampu di dalam berkelip-kelip. Vira membeku. Lalu suara itu berubah, lebih kelaparan. Kamu, Bao Wang, Henning. Tubuh Vira bergetar hebat. Kemarilah. Pintu gudang itu bergeser perlahan, sendirian, mengeluarkan derit memanjang. Krek, krek, aroma anyir dan bau bulu basah menyembur keluar. Hawa dinginnya begitu kuat, membuat mata Vira berair. Di balik kegelapan gudang, muncul 2 titik mata merah, membara seperti bara api. Makhluk itu berdiri, sanggat, tubuhnya hitam pekat, bulu-bulunya menutupi seluruh lantai. Moncongnya panjang, dan di ujungnya menetes cairan gelap seperti darah. Vira tidak bisa menjerit, suaranya terkunci di tenggorokan. Makhluk itu maju 1 langkah, langkahnya berat, membuat rak-rak di gudang bergetar. Tanah seperti ikut bergeming. Dum, Vira menutup mulut, air matanya turun. Dum, tahan, sebuah suara berat dan tegas terdengar dari belakangnya. Vira menoleh, Pak Darman berdiri di sana. Wajahnya gelap, napasnya seperti bercampur asap. Ia menatap makhluk itu tanpa takut sedikit pun. Belum waktunya, kata Pak Darman pelan. Makhluk itu menghentikan langkah. Ia hanya berdiri, menatap Vira dengan mata merah menyala. Kemudian perlahan mundur, kembali ke kegelapan gudang, hingga menghilang tanpa suara. Pintu gudang menutup sendiri. Lampu kembali normal. Vira jatuh terduduk, seluruh tubuhnya gemetar. Pak Darman tidak menolong, tidak bertanya. Ia hanya menatapnya sebentar dan berkata, besok, kamu jangan datang pagi, datang malam saja. Kenapa? Pak Darman tersenyum tipis. Besok malam, waktunya panen. Kata itu membuat darah Vira membeku. Panen, tapi dalam hati Vira, ia tahu, besok malam, sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan datang. Malam itu, Bandung diguyur gerimis tipis, kabut menempel di jalan-jalan kecil, lampu-lampu toko tampak kuning pucat, dan angin dingin berembus pelan seperti membawa bisikan. Vira berdiri di depan pet shop, tubuhnya bergetar. Ia tidak ingin masuk, tidak ingin melihat apapun yang menunggunya di dalam. Tapi sejak kemarin, bayangan anjing hitam itu mengikuti dia kemanapun. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat moncongnya menempel di wajahnya, meneteskan darah hangat. Karena itulah ia datang malam ini, karena ia merasa makhluk itu akan tetap mengejarnya meski ia tidak datang. Dengan napas berat, ia membuka pintu. Ceklek, pet shop gelap, hanya 1 lampu neon yang menyala redup, menggantung dan bergoyang pelan di tengah ruangan. Bau amis semakin kuat, bercampur bau bulu basah dan tanah lembab. Suara tetesan air terdengar dari arah gudang. Tetes, cicit. Vira memegangi dadanya. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba, lampu kedap-kedip, tik-tik, lalu mati. Gelap total. Seketika tubuh Vira membeku. Di dalam kegelapan, terdengar suara sesuatu yang berjalan. Perlahan, sangat berat. Dum dum dum. Langkah itu datang dari arah gudang. Disusul suara napas kasar menggeram, mendekat, makin dekat. Vira menahan isak. Ia meraba-raba saku celananya, mencari senter dari HP-nya. Ketika layar menyala, cahaya kecil itu menembus kegelapan tipis. Saat itulah ia melihatnya. Jejak kaki besar, berlumur darah sanggot bonyak, memanjang dari gudang hingga ke tengah toko. Beberapa bulu hitam tebal berterbangan di lantai. Dan di dinding kiri, ada bekas cakaran panjang, 4 garis, begitu dalam, seperti digores oleh kuku logam.
Vira memusatkan senter ke arah gudang. Pintu gudang terbuka, pelan, seolah didorong sesuatu yang besar dari dalam. Krek, hawa dingin merambat keluar. Kemudian terdengar suara yang ia kenal. Masuk, suara Pak Darman. Tapi suaranya berubah, lebih seperti dua suara bersamaan satu manusia, satu suara hewan buas. Masuk, Vira, waktunya panen. Langkah Vira gemetar saat ia mendekat. Setiap sentimeter terasa seperti berjalan menuju liang kubur sendiri. Saat ia berdiri tepat di depan pintu gudang, ia mendengar ratusan suara serak kecil, seperti rintihan. Eka, Eka. Ia mengarahkan senter ke lantai, dan Vira menjerit. Di lantai gudang, ada puluhan kerangkeng kecil, berisi sisi-sisi hewan milik pelanggan. Bulu-bulu mereka berserakan, dan beberapa kerangkeng sudah patah. Di pojok, ada tumpukan tulang kecil yang diselimuti darah mengering. Ya Tuhan, ini semua anjing dan kucing yang hilang itu. Suara berat tiba-tiba muncul dari belakang rak mereka. Bukan hilang. Lalu sesuatu bergerak perlahan dari kegelapan. Sebuah kepala muncul besar, hitam, dengan mata merah membara. Giginya panjang dan tajam, meneteskan cairan hitam pekat. Tubuhnya besar seperti sapi, namun bergerak lincah seperti anjing, siluman anjing hitam. Makhluk pesugihan yang dipercaya membawa uang bagi siapapun yang memberi tumbal. Makhluk itu berjalan keluar, bulu-bulunya berdiri kaku seperti duri. Vira terhuyung ke belakang. Pak Darman, Bapak apa-apaan? Seseorang muncul dari belakang makhluk itu. Pak Darman, matanya hitam, tanpa putih. Mulutnya tersenyum terlalu lebar, menampakkan gigi yang tampak lebih runcing dari manusia normal. Ini malam panen, Vira. Ia berjalan maju, menyeret sebuah kantong kain besar yang tampak bergurak jerok. Kau lihat sendiri, betapa banyak uang masuk sejak kau bekerja di sini, kan? Pak Darman membuka kantong itu. Isinya anak anjing hitam kecil, 3 ekor, dengan mata merah terang. Mereka merengek pelan, merangkak gelisah. Tumbal yang besar hanya datang malam hari. Lanjut Pak Darman tenang. Siluman ini harus makan sesuatu yang bernyawa. Jika ia akan mengambil nyawa sesukanya. Vira mundur, tubuhnya semakin gemetar. Tapi kenapa aku? Matanya berkaca-kaca. Kenapa selalu aku yang diganggu? Pak Darman tersenyum gelap. Karena dia suka padamu. Makhluk siluman itu mengendus udara, lalu mengeluarkan suara lenguhan rendah. Harah. Tubuhnya bergerak ke arah Vira. Perlahan, tapi penuh nafsu lapar. Vira berusaha lari. Namun, pintu pet shop tertutup sendiri, menghantam begitu keras hingga kaca bergetar. Brok, Vira menangis. Pak, jadikan saya karyawan biasa saja. Jangan seperti ini. Pak Darman menggeleng. Tidak, bis, kau sudah terpilih. Siluman itu sudah menandai bau tubuhmu. Siluman itu semakin dekat, cahayanya semakin terang. Matanya menyala lebih merah. Mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi runcing bersusun. Vira berteriak selamat-selamatnya, meski ia tahu tidak ada yang bisa mendengar, karena hujan deras di luar menutupi suara apapun. Tolong! Siluman itu melompat ke arahnya. Vira menutup mata, menunggu kematian. Namun tiba-tiba, JRAA, hewan itu mengaum kesakitan. Ketika Vira membuka mata, ia melihat Derry berdiri di belakang siluman, memukul makhluk itu dengan pipa besi. Meski tubuhnya gemetar, ia mencoba melawan. Lari, Vira! Teriak Derry, tapi makhluk itu menoleh. Matanya menyala lebih merah. Dengan satu kibasan, makhluk itu menampar Derry hingga ia terpental menghantam rak. Derry ambruk, tidak bergerak. Derry, Vira tak punya pilihan lagi. Ia berlari ke pintu depan dan menghantamnya sekuat tenaga. Kaca pintu retak. Sekali lagi, ia menabraknya. Retak tambah besar. Siluman itu berlari mengejarnya. Dalam detik terakhir, Vira menendang pintu sekuat tenaga. Pintu PK. Vira berlari keluar ke tengah hujan. Suara langkah makhluk itu mengejar dari belakang. Dum, dam-dam. Vira tidak menoleh. Ia berlari sampai kakinya nyaris tidak menapak tanah. Tapi tiba suara auman dari belakang. Berhenti, Vira berhenti. Menoleh perlahan. Pet shop itu menyala merah dari dalam.
Mata siluman terlihat dari balik kaca, menatap Vira untuk terakhir kalinya. Lalu tiba-tiba, ayam campus tanpa jejak. Dan ketika Vira menatap jalan, Pak Darman juga sudah hilang. Hanya pet shop gelap, berdiri sendirian, diterpa hujan malam. Seminggu kemudian, pet shop itu resmi tutup. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya. Polisi hanya menemukan ruangan gudang kosong dan bau amis menyengat. Tidak ada hewan, tidak ada tulang, tidak ada patung anjing hitam. Derry masih dirawat di rumah sakit, tidak sadarkan diri. Vira tinggal di rumah keluarganya dan tidak berani keluar setelah maghrib. Namun setiap malam, begitu lampu rumah dimatikan, Vira selalu mendengar sesuatu mengendus di depan pintu kamarnya. Hah, seperti napas berat makhluk besar yang sedang menunggu. Kadang terdengar juga suara kuku mencakar lantai. Shrek, shrek, srek. Dan sesekali, dalam gelap, ada suara serak yang berbisik, panen berikutnya. Namamu masih ada. Hingga hari ini, anjing hitam itu belum berhenti mencarinya. Don Vira tahu, ia tidak akan bisa lari selamanya.